Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Asroful Munib, sebagai guru PAI kalian. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang menghadirkan sholat dalam kehidupan, yang kita fokuskan materinya pada sholat berjamaah. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih, apa sih sholat berjamaah itu, kemudian apa juga rukun sholat, kemudian syarat sah sholat berjamaah itu, terus keutamaannya, juga hikmah-hikmah ketika kita melaksanakan sholat berjamaah itu juga akan kita bahas pada hari ini. Nah, baiklah anak-anak, Bapak juga mengharapkan nanti kalian akan mencapai tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, yang diantaranya yang pertama yaitu kalian bisa memahami definisi dan keutamaan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, Bapak ingin kalian juga mampu menjelaskan rukun sholat dan syarat sah sholat berjamaah. Kemudian setelah kalian memahami semuanya, Bapak ingin kalian juga mampu mempraktikkan sholat berjamaah dengan baik dan benar sesuai dengan yang sudah kita pelajari bersama-sama, bagaimana tuntunannya, bagaimana rukunnya, bagaimana syarat sahnya sholat berjamaah itu. Jadi setelah pembelajaran ini, Bapak harapkan kalian akan mampu mempraktikkan dengan baik, mempraktekkan sesuai dengan tuntunan agama, dan tidak lagi ada kesalahan-kesalahan yang terlihat dalam kalian mempraktekkan sholat berjamaah. Kemudian Bapak juga ingin kalian lebih bersemangat lagi nanti ketika datang waktu sholat, segera menuju ke tempat di mana kalian biasa melaksanakan sholat berjamaah. Baiklah anak-anak, pertama-tama kita pelajari dulu tentang definisi sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dengan salah satu dari mereka bertindak sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Dalam sholat berjamaah, imam memimpin jalannya sholat dan makmum mengikuti gerakan serta bacaan imam. Sholat berjamaah dapat dilakukan di masjid, mushola, atau tempat lain yang layak untuk melaksanakan sholat. Contohnya misalnya ketika ada peringatan hari besar Islam seperti sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha, kan ada juga itu yang melaksanakan di lapangan, itu juga boleh. Kemudian keutamaan sholat berjamaah berdasarkan hadis Rasulullah. Sholat berjamaah memiliki banyak sekali keutamaan. Pertama, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Dalam hadis ini, Rasulullah menjelaskan bahwa sholat berjamaah memiliki pahala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sholat yang dilakukan sendirian. Keutamaan ini menunjukkan pentingnya kebersamaan dan persatuan umat Islam dalam melaksanakan
ibadah. Dalam sholat, selain sholat berjamaah, baik itu sholat sendirian juga, tentunya ada rukun yang harus kita penuhi sebelum kita melaksanakan sholat, pada saat kita melaksanakan sholat. Karena rukun sholat adalah bagian-bagian dari sholat yang harus dilakukan dengan benar agar sholat tersebut sah. Di antara rukun-rukun tersebut, yang pertama ada niat, yang tentunya kita membaca niat itu di awal sebelum kita melaksanakan sholat, ya itu adalah pertama kali sebelum kita takbiratul ihram. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Ini bagi kalian anak-anakku sekalian, karena kalian anak-anak yang sehat, tentunya kalian wajib untuk berdiri ketika melaksanakan sholat. Yang berikutnya adalah membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan minimal sampai serapat dengan pundak atau sejajar dengan pundak, jari-jarinya sejajar dengan telinga. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Saya yakin kalian karena sudah kelas 7 SMP tentunya mampu untuk membaca suratul Fatihah. Selanjutnya, rukun yang selanjutnya yaitu rukuk dengan tumak ninah. Rukuk dengan tumak ninah. Tumak ninah ini berhenti sejenak, ya. Ada yang membolehkan berhenti dengan lamanya ketika membaca 1 kali tasbih. Yang selanjutnya i'tidal dengan tumak ninah. I'tidal ini berdiri setelah rukuk. Kemudian selanjutnya ada sujud dengan tumak ninah. Yang berikutnya duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Dan yang kesembilan, tasyahud akhir. Yang ke-10 adalah duduk tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, dan diakhiri dengan salam. Jadi salam tengok ke kanan dan tengok ke kiri. Kemudian yang terakhir, tentunya dalam melaksanakan sholat tersebut kita harus melaksanakannya dengan tertib. Tidak boleh rukun sholat itu kita lewat-lewati, kemudian kita lompat-lompati, itu tidak boleh. Dalam melaksanakan rukun sholat itu tentu harus berurutan dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Baik, untuk yang selanjutnya adalah syarat sah. Agar sholat berjamaah kita sah, tentunya kita harus memenuhi beberapa syarat sah sholat berjamaah. Untuk sholat berjamaah yang sah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, imam dan makmum harus muslim. Kedua pihak harus beragama Islam. Tidak boleh salah satu pihak beragama lain selain beragama Islam. Kemudian, tempat dan waktu. Sholat harus dilakukan di tempat yang suci dan dalam waktu yang ditentukan untuk sholat tersebut. Dan juga tempat sholat berjamaah itu harus menjadi satu. Jadi tidak ada antara imam dengan makmum terhalang oleh sebuah tembok tinggi, itu tidak boleh. Dan juga imam dan makmum itu juga harus saling terlihat. Kemudian yang ketiga, imam yang layak, yaitu imam yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai imam, seperti imam tersebut sudah balik, orangnya juga berakal, dan mengerti tata cara sholat dengan benar. Syarat yang keempat, mengikuti gerakan imam. Makmum harus mengikuti setiap gerakan dan bacaan imam, tidak boleh mendahului ataupun terlambat terlalu lama dari imam. Jadi setiap gerakan yang dilakukan oleh makmum itu harus setelah gerakan imam.
Jadi kalau imamnya belum rukuk, kalian tidak boleh ikut rukuk. Jadi rukuk duluan itu tidak boleh. Jadi menunggu imamnya rukuk, baru kita rukuk. Imamnya sujud, baru kita sujud. Kalau kita mendahului imam, maka sholat kita tidak akan menjadi sholat yang sah. Karena yang namanya makmum yus mangkah nderek imam, kan gitu. Materi berikutnya yaitu hikmah melaksanakan sholat berjamaah. Jadi tidak hanya ada keutamaan dalam hal pahala ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Di situ juga ada banyak hikmah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Ya, diantaranya hikmah-hikmah sholat berjamaah itu adalah yang pertama, yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan. Jadi dengan kita melaksanakan sholat berjamaah, kita bisa berkumpul dengan sesama muslim, sama saudara kita. Jadi sholat berjamaah itu bisa memperkuat rasa persaudaraan di antara sesama umat muslim, sesama kita, sehingga kita tidak mudah nanti untuk tercerai, tidak mudah diadu domba ketika kita sudah mempunyai persaudaraan yang kuat dengan sesama saudara muslim kita. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah meningkatkan disiplin. Melaksanakan sholat berjamaah secara rutin dapat membantu kita meningkatkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sholat berjamaah itu kebanyakan pasti dilaksanakan di awal waktu. Di awal waktu masuk sholat. Jadi kita bisa disiplin dalam melaksanakan sholat dengan latihan sholat berjamaah. Kita bisa disiplin dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lain nanti karena sudah terbiasa untuk tepat waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah melatih kerjasama. Dengan sholat berjamaah, umat Islam diajarkan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Tujuan kita melaksanakan sholat berjamaah adalah lebih dekat dengan Allah, dan sholat kita diterima itu kan juga kemungkinannya lebih besar. Jadi dengan sholat berjamaah itu kita berlatih untuk mencapai tujuan yang sama dengan cara bekerja sama dengan orang lain yang mempunyai visi yang sama, yaitu dekat pada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah mendapatkan pahala yang lebih besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sholat berjamaah mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan sholat sendirian. Jadi kita ketika sholat berjamaah akan mendapatkan 27 derajat pahala. Kalau sholat sendirian kita hanya mendapatkan 1 derajat saja. Nah, itu kemungkinan nanti jalan kita akan lebih mudah ketika pahala kita juga lebih banyak. Yang selanjutnya adalah menguatkan iman dan takwa. Kebersamaan dalam beribadah membantu memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebersamaan kita dalam beribadah, dalam sholat berjamaah, ya, ketika kita bersama-sama sholat, mencari kekhusyuan, kita ikut khusyuknya imam, kita ikut khusyuknya yang berjamaah juga, kita tidak mendahului gerakan imam, itu akan memperkuat iman dan takwa kita. Dengan kita memasukkan sholat berjamaah itu benar-benar merasuk ke dalam hati, kita bisa, iman kita bisa lebih kuat, dan takwa kita insya Allah juga bisa lebih baik lagi. Ya, itulah tadi materi pembelajaran kita tentang menghadirkan sholat dalam kehidupan, ya, tentang sholat berjamaah. Semoga
materi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai panduan dalam memahami dan melaksanakan sholat berjamaah dengan baik dan benar. Dan saya harapkan anak-anak setelah materi ini dapat mempraktekkan sholat berjamaah yang lebih bersemangat, lebih disiplin, lebih tertib, dan juga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Terima kasih atas atensi kalian semua. Selanjutnya akan ada tugas-tugas sedikit yang perlu kalian kerjakan setelah menyaksikan video ini. Sampai jumpa, selamat bertemu kembali, dan semoga kita tetap sehat, tetap diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.